warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman semua di halaman 33 tentang cerita hafalan sholat Delisa. Ini kisah nyata teman-teman. Kisah yang terjadi tahun 2004, 26 Desember 2004, terjadi di negeri Aceh. Negeri yang digelari dengan serambi Mekkahnya Indonesia. Negeri ini pernah dilanda gelombang yang besar yang bernama tsunami. Tapi ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang populer, kisah yang tidak masuk oleh akal kita. Ketika semua orang yang dihempas oleh tsunami itu, bahkan ada yang hanyut, ada yang meninggal, ada yang gugur, ada yang tenggelam, bahkan ada yang membusuk selama itu. Maka di sini kita lihat ada seorang anak perempuan, bahwa dia tinggal di pesisir pantai waktu itu. Dia ikut lomba membaca hafalan sholat. Maka waktu itu dia membaca, disuruh oleh gurunya, "Wahai Delisa, coba kamu praktekkan bacaan sholat yang sudah kita ajarkan itu." Maka Delisa memulainya, mempraktekkan bacaan sholatnya. Sebelum dia ikut itu, bundanya telah berpesan kepadanya, "Wahai Delisa, kalau kita sholat itu kita khusyuk. Apapun yang terjadi, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka saat itu Delisa membaca bacaan sholatnya. Bahkan terjadi gempa besar dan seorang Delisa pun hanya tetap membacanya. Dan akhirnya datanglah tsunami yang menyapu seluruh pesisir pantai di Aceh. Bahkan kisah yang sebenarnya itu, hampir separuh provinsi Aceh itu habis oleh tsunami. Kan luar biasa jauhnya hempasan gelombang yang diapakan oleh tsunami itu. Maka di sini Allah memperlihatkan keajaibannya, mujizat. Seorang anak Delisa yang membaca hafalan sholat, Allah selamatkan dari tsunami yang besar itu. Bahwa ini bisa kita yakini, ketika seorang hamba membaca ayat-ayat Allah, maka Allah akan menjaga dirinya, ruhnya. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang ruhnya itu dekat dengan Al-Quran. Dan Allah itu dekat dengan ruhnya orang yang suka membaca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.